يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi-nabi yang dikirimkan Allah bidadari sebelum di surga. Selama di dunia diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka bersifatlah seperti hurun ain, para bidadari. Bagaimana dia? Inna idza nazarta ilaiha saratka, kalau kau pandang senang hatimu menengoknya. Idza nazarta ilaiha, kalau kau tengok maka hatimu senang. Kau senang menengoknya? Alhamdulillah senang Pak Ustaz. Siapa itu? Bini Pak Ustaz. Bini siapa? Bini tetangga saya. Ini tak betul. Idza ghibta anha, kalau engkau pergi maka dijaganya hartamu, dijaganya anakmu, dijaganya keluarganya. Jangan sampai suaminya pergi keluar kota, balik habis semua dijual, panci pun dijual. Ini semua adalah perempuan-perempuan. Ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Saya yakin dan percaya yang hadir semua ini adalah perempuan yang salihah. Kalau tak salihah, tak mungkin dia mengaji. Hari libur, tanggal merah, mestinya dia duduk-duduk di rumah nonton sinetron layang-layang nyangkut. Mestinya ini dia sedang jalan-jalan pergi ke mall sama keluarga. Mestinya dia ke tepi pantai, ke laut, naik sampan, naik kapal selam. Tapi hari ini dikorbankannya untuk mengaji, demi untuk memperbaiki niat baiknya, hatinya, pikirannya, auratnya, menutup dirinya. Maka ini pastilah orang baik-baik dan diberikan Allah yang baik-baik insyaallah. Kalau ada suaminya yang belum taubat, mudah-mudahan pulang dari sini terbuka pintu hatinya, taubat dia. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak saya ikut pengajian ini suami saya sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Berproses. Tidak ada orang yang baik dari awal sampai akhir kecuali Nabi Muhammad, nabi-nabi, wali-wali Allah. Adapun orang yang masa lalunya tak baik, suami saya ini tak sholat Pak Ustadz. Kenapa dia tak sholat Bu? Kok bisa ibu nikah sama dia? Saya pun juga dulu tak sholat. Itulah maka kami berjodoh. Ketemu sama dia di mana? Sama-sama sakau kami Pak Ustadz. Tapi kan tidak selamanya kita ini muda, tak selamanya kita ini sehat. Kebetulan hidayah duluan menyamparin singgah ke ibu. Padahal kalau Allah mau serentak sama-sama hijrah, bisa atau tak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bisa. Lalu kenapa ibu duluan dapat hidayah? Alangkah indahnya kalau hidayah itu sampai ke bapak melalui ibu. Makanya di antara doa, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Berikan kami hidayah, berikan orang lain dapat hidayah karena kami. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi sebab asbab orang lain dapat hidayah. Kalau bapak itu dapat hidayah karena ceramah ustadz, ibu dapat apa? Tapi kalau dia dapat hidayah karena ngomongan ibu, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau punya seekor onta merah, kendaraan termahal terhebat zaman Nabi. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa banyak suami taubat karena istri. Yang cerita itu siapa? Jamaah itu. Saya ini dulu Pak Ustadz preman Pak Ustadz, tak tahu saya agama. Sampai akhirnya suatu ketika istri saya ini suka ngaji Pak Ustadz. Dia pulang ke rumah dia ngomong, abang nanti kalau mati ditanya Allah gimana bang?
Akhirnya pas tengah malam saya mau tidur, terngiang cakap dia itu, nanti kalau abang mati ditanya Allah, nanti kalau abang mati ditanya Allah. Saya sangka bapak ini tobat gara-gara ceramah saya udah pede aja. Dalam bayangan saya nanti dia pasti cerita, saya ini tobat gara-gara mendengar MP3 ceramah ustadz lah. Rupanya karena bininya. Seorang bapak-bapak tidak mau pengajian ke masjid, tak mau ikut sholat berjamaah. Dapat hidayahnya bagaimana? Istrinya minta jemput pulang pengajian malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Jemput aku bang, pulang aja lah sendiri naik taksi. Nanti kalau aku dilarikan supir taksi, oh iya juga ya. Dijemputnya, pengajian ini lama pula selesai. Ditunggunya di tempat parkir, tak berhenti, keluar dia. Ditelepon tak diangkat, di SMS tak dibalas. Masuk dia ke dalam, mau marah nunggu. Didengarnya pengajian, terbuka pintu hidayah. Akhirnya menjadi orang yang suka berjamaah dan pengajian. Jadi banyak sekali lah, perlu nanti ditulis bukunya, suami-suami yang dapat hidayah karena istri. Tapi istrinya tak ada diceritakan di situ, entah siapa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersikaplah sebagai orang. Ustadz, kenapa selalu yang diceramahin ini perempuan aja diceramahin? Nanti orang yang mendengar tausiah saya ini bisa jadi ada yang komplain, ada yang komen, saya nggak setuju kalau Ustadz menceramahi perempuan aja. Ya ini kan acaranya perempuan yang punya acara ini kan. Ya saya ceramahi perempuan, tapi di sini ada laki-laki. Ini pemain naturalisasi. Mereka ini tamu undangan. Yang diceramahi ini sekarang perempuan. Bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka di rumah, bagaimana mereka melakukan tugasnya, tugas asli perempuan di rumah. Tapi Pak Ustadz, kami ingin membantu ekonomi keluarga suami, apalagi sekarang sejak Covid dia tak bisa aktif kerja, dia dirumahkan, pendapatannya berkurang jadi 50%. Bolehkah kami Pak Ustadz bantu-bantu dia? Ibu bisa buat apa? Saya bisa buat keripik. Terus ibu jual berapa? Ya lakulah Pak Ustadz sejak 3 bulan ini satu hari 1 kontainer ke Jepang. Perempuan boleh beraktivitas di luar rumah. Mana dalilnya? Ketika Asma mengambil makanan untuk kambing onta ternak, dijunjungnya di atas kepalanya. Tiba-tiba Nabi melihat, Nabi membantunya untuk membawa pulang ke rumah. Asma itu adalah ipar Nabi, anak Abu Bakar Siddiq. Asma lah yang mengantar makanan waktu hijrah ke Madinah. Mampir dulu 3 hari 3 malam di Jabal Thur. Waktu itu Asma Zatun Nitaqain yang membawa makanan ke atas. Asma perjuangannya luar biasa. Ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Nikah dengan Zubair ibn al-Awwam, lahir anak laki-laki Abdullah bin Zubair. Anak laki-laki inilah anak yang pertama ditahnik oleh Nabi, dikunyahkan kurma, disuapkan ke mulutnya. Dan Nabi tidak melarang. Seandainya Nabi melarang waktu itu, "Hai Asma, kau tak usah kerja, pulang ke rumah," maka haram perempuan bekerja di luar rumah. Tapi karena Nabi waktu itu membiarkan, membolehkan, bahkan mengantarkan pulang, maka perempuan bekerja di luar rumah boleh, dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya mesti izin suami. Tak boleh perempuan melangkah 1 langkah keluar rumah kalau tak izin suami. Dan suaminya itu izin, memang betul izin, bukan karena tekanan yang luar biasa. Bang, izinkan aku kerja. Kalau tak abang izinkan, tengoklah. Lalu kemudian di tempat kerjanya itu dia menjaga kehormatannya. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang tak mahram. Kalau kebetulan dia kerja di kantor, di dalam itu ada ruangan, di dalam itu cuman berdua-dua sama laki-laki, jangan. Berawal dari tatapan, lama-lama tukar nomor chatting-chattingan,
Akhirnya janjian makan siang. Kata pepatah orang kampung saya, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya curhat, lama-lama nikmat, lama-lama senang, lama-lama jatuh cinta. Cinta tak tahu jatuhnya di mana, kapan, dan dengan siapa. Apalagi setan begitu pandai memainkan SOS, standar operasional setan. Akhirnya curhat, menceritakan suami di rumah kepada orang lain. Berawal dari tatapan, berikut dengan senyuman, disusul dengan janjian, lalu ketemuan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Berawal dari sudah macam abang saya, macam adik saya, macam sepupu saya, macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam.